saya Yozalia Ilmandra dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permintaan uang. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apakah itu permintaan uang? Permintaan uang, sejumlah uang yang diperlukan masyarakat atau keinginan masyarakat untuk memegang uang dalam periode tertentu dan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, kurva permintaan uang. Salah satu hal yang mempengaruhi permintaan uang adalah biaya menyimpan uang. Nah, sekarang masuk ke teori permintaan uang. Teori permintaan uang ada 3. Yang pertama, teori permintaan David Ricardo. Yang kedua, Irving Fisher. Yang ketiga, Keynes. Nah, yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang ada 3. Yang pertama, pengeluaran konsumen saat periode pengeluaran konsumen yang tinggi. Yang kedua, biaya transaksi saham dan obligasi. Yang ketiga, perubahan harga secara umum. Nah, sekian materi dari saya. Dadah! Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian. Dan di sini saya ada contoh kurva penawaran uang yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara tingkat bunga real dan kuantitas uang M-real dalam perekonomian. Faktor yang mempengaruhi penawaran ada 5. Yang pertama itu adalah tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi akan menyebabkan dunia usaha lesu. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan menambah jumlah uang beredar sehingga tingkat bunga akan kembali naik. Yang kedua adalah tingkat inflasi. Apabila inflasi tinggi, maka daya beli masyarakat akan semakin rendah. Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa menjual barang, sehingga BI akan mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menjual SBI. Yang ketiga adalah tingkat produksi dan pendapatan nasional. Jika tingkat produksi dan pendapatan nasional rendah, maka mungkin Bank Indonesia akan menambah jumlah uang beredar untuk menggairahkan dunia perbankan. Yang keempat adalah kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank harus memiliki cadangan agar dana nasabah aman. Yang terakhir adalah nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah turun, maka pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar. Di sini saya akan menjelaskan indeks harga. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian indeks harga. Indeks harga adalah daftar harga sekarang dibandingkan dengan harga sebelumnya menurut persentase untuk mengetahui naik harga suatu barang. Kedua, jenis-jenis indeks harga. Ada 3. Yang pertama yaitu indeks harga konsumen, indeks harga produsen, dan yang terakhir yaitu indeks pertanian. Indeks harga konsumen adalah indeks yang menunjukkan perubahan harga suatu barang eceran yang ada di pasar yang dikonsumsi oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu indeks harga produsen. Indeks harga produsen adalah indeks yang menunjukkan perbandingan atau perubahan suatu harga barang atau jasa yang dibeli produsen. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu indeks harga petani. Indeks harga petani adalah indeks yang harus dibayar oleh petani, merupakan sejumlah harga agar petani dapat melakukan proses produksi pertaniannya. Yang ketiga yaitu rumus indeks harga. Ada 5. Yang pertama yaitu indeks harga agregatif tidak terimbang metode sederhana. Yang kedua yaitu indeks harga agregatif seimbang. Yang ketiga yaitu PSC. Keempat yaitu Drawbridge dan Bowley. Dan yang kelima yaitu Irving Fisher. Dan rumusnya akan ditampilkan di akhir video ya guys. See you. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum atau price level cenderung naik. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran, jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut adalah meningkat sehingga terjadi inflasi. Nah, kita ke sebab-sebab timbulnya inflasi. Yang pertama itu kenaikan. Kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi atau demand pull inflation, di mana inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Yang kedua, kenaikan biaya produksi atau cost push inflation, di mana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Yang ketiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.
Artinya, terdapat penambahan jumlah uang yang beredar sehingga para produsen menaikkan harga barang. Kemudian, berkurangnya jumlah barang di pasaran artinya jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan sehingga jumlahnya sedikit, sedang permintaan akan barang tersebut banyak sehingga harga barang naik. Nah, yang pertama, inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation, artinya meningkatnya pengeluaran pemerintah atau terjadi defisit anggaran. Nah, kemudian inflasi dari luar negeri atau imported inflation, artinya inflasi karena mengimpor barang dari luar negeri, sedangkan di luar negeri terjadi inflasi atau kenaikan harga barang di luar negeri, sehingga barang-barang impor mengalami kenaikan. Kemudian jenis-jenis inflasi. Yang pertama itu jenis inflasi laju kecepatannya. Inflasi dibagi menurut laju kecepatannya, inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, inflasi lunak. Inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% per tahun. Kemudian inflasi cepat, galloping inflation. Inflasi yang kecepatannya 5% atau lebih per tahun. Kemudian inflasi meroket atau skyrocketing inflation atau hiperinflasi, yaitu inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun. Kedua, parah tidaknya inflasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, Yang kedua, parah tidaknya inflasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi di bawah 10% per tahun atau belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara dan masih dapat dengan mudah untuk dikendalikan. Kemudian inflasi sedang. Inflasi antara 10% sampai 30% per tahun. Belum membahayakan tetapi sudah menurunkan kesejahteraan. Kemudian inflasi berat. Inflasi antara 30% sampai 100% per tahun. Itu sudah mengacaukan perekonomian karena orang cenderung enggan menabung dan lebih senang menyimpan barang. Kemudian ada inflasi sangat berat atau hiperinflasi. Inflasi di atas 100% per tahun sudah mengacaukan kegiatan perekonomian suatu negara dan sulit untuk berkembang. Yang ketiga, menurut sumbernya inflasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Artinya inflasi karena penciptaan uang baru dan adanya kebijakan anggaran defisit. Yang kedua, inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Artinya inflasi terjadi karena suatu negara mengimpor barang atau jasa dari negara lain yang sedang terjadi inflasi. Menghitung inflasi atau laju inflasi. Rumus menghitung inflasi yang pertama itu laju inflasi sama dengan indeks harga periode ini dikurang indeks harga periode lalu kemudian dibagi dengan indeks harga periode lalu. Lalu kita ke dampak inflasi terhadap perekonomian. Yang pertama, terhambatnya proses perekonomian negara karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung. Kemudian masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami kenaikan. Jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran karena pemerintah berusaha untuk menekan harga. Kemudian, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Kemudian, nilai mata uang akan turun karena adanya kenaikan harga barang. Pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Yang pertama, pihak yang untung, eksportir atau penjual. Pihak yang dirugikan, importir atau pembeli. Kemudian yang kedua, debitur atau pihak yang memiliki uang itu pihak yang untung. Kemudian pihak yang ruginya, kreditur atau pihak yang memiliki piutang. Kemudian yang nomor 3, spekulan atau berani berspekulasi. Pihak yang ruginya berpenghasilan tetap. Yang keempat, berpenghasilan tinggi atau besar. Kemudian yang ruginya adalah berpenghasilan rendah atau miskin. Cara mengatasi kebijakan moneter inflasi. Yang pertama, politik diskonto atau suku bunga, diskon policy. Menaikkan suku bunga bank. Yang kedua, politik pasar terbuka atau open market policy.
menjual surat-surat berharga. Kemudian politik pagu kredit atau pembatasan kredit, membatasi pemberian pinjaman. Kemudian politik uang ketat, mengurangi jumlah yang beredar. Kemudian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur pendapat dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal yang ditempuh untuk mengatasi inflasi diantaranya: yang pertama, mengurangi pengeluaran negara. Yang kedua, penghematan pengeluaran pemerintah atau disesuaikan dengan rencana. Kemudian pengurangan utang luar negeri. Kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal yang ditempuh untuk mengatasi inflasi diantaranya: yang pertama, mengurangi pengeluaran negara. Yang kedua, penghematan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, pengurangan utang luar negeri. Kebijakan non-moneter dan non-fiskal: peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran. Yang kedua, kebijakan upah dengan menaikkan upah real yang sudah memperhitungkan inflasi. Yang ketiga, pengendalian dan pengawasan harga. Misalnya, pemerintah menerapkan kebijakan harga maksimum. Sekian pembahasan tentang inflasi dari saya. Sekiranya mohon maaf jika ada materi yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.